Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'matillah wal isti'anatu billah fi dini wal dunya wal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka amma ba'd. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat jamaah majelis zikir wa ta'lim muhim nufus, semoga Allah meridai semua kita yang hadir di majelis ini dengan wasilahnya dan marwahnya Syafaatul Qadir Al-Jilani dan juga tentunya dengan syafaatnya baginda Nabi, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Salawat dan salam selalu kita haturkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari akhir nanti. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. At-tasi'atu was-sittun min surahil Quran, suratul Haqqah. Yang ke-69 daripada surah-surah yang ada di dalam Al-Quran, surah Al-Haqqah. Makiyatun, surah ini diturunkan di Makkah. Wa ayatuha sintani wa khamsun, ayatnya berjumlah 52 ayat. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah. Ayat
1 sampai 3. Di sini Allah mengulang-ulang al-haqqah 3 kali. Al-haqqah, mal-haqqah, wa ma adraka mal-haqqah. 3 kali diulang Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqah itu adalah dari sekian banyak nama hari kiamat. Jadi ngaran hari kiamat itu banyak. Ada ratusan ngaran hari kiamat itu. Ada namanya Yaumul Jaza, itu hari kiamat dia tuh, hari pembalasan. Ada namanya Yaumul Tagabun, sudah semalam kita belajar surah Tagabun, hari kiamat juga artinya. Ada lagi namanya hari kiamat itu Yaumul Firar, pada hari nang berlari-larian, hari nang berbuka-bukaan, nang anak bertamu kuitan buka, nang kuitan bertamu anaknya buka. Kenapa? Karena takutan tanggung jawab nih. Kalau ada kesalahan lawan anak, kalau ada kesalahan lawan kuitan buka, kalau itu Yaumul Yafirul Mar'u min akhihi. Itu namanya Yaumul Firar, ngaran hari kiamat juga. Ada lagi namanya hari kiamat itu Yaumul Haqqah. Nah ini. Jadi al-haqqah itu diantara nama hari kiamat. Jadi di sini disebutkan al-haqqah oleh Allah Taala 3 kali di sini. 3 kali. Diulang-ulang oleh Allah Ta'ala sampai 3 kali supaya kita itu ingat lawan hari kiamat, bahwasanya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Pasti kita akan menemui hari pembangkitan, hari perkumpulan pada mahsyar, hari ditimbangnya amal, hari perhisaban, perhitungan amal, Shiratal Mustaqim, jembatan, itu pasti akan menemui kita. Jadi di sini diulang Allah 3 kali supaya mengingatkan kepada kita. Al-haqqah itu maknanya apa? Kata para ulama, al-haqqah itu adalah az-zamanul ladzi yatahaqqaqu bihi ma unkira fid dunya minal ba'si wal hasyri wa ghairihima. Al-haqqah itu adalah masa atau zaman. Zaman yang terwujud, yang nampak jelas pada masa itu, sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dalam dunia. Kita kata kau bayangkan belum? Kita kadang tahu belum membayangkan, kita kadang tahu belum nah kayak apa itu kayaknya pada mahsyar, nah kayak apa itu kayaknya kita dibangkit dari kubur, lalu dihalau ke padang mahsyar, lalu ada namanya hisab amal. Ini kita kadang tahu membayangkan belum, karena belum ada ini, belum ada. Daripada hari berbangkit dan dihalaunya manusia dari kubur kepada mahsyar dan selain keduanya, sesuatu yang belum nampak di dunia ini tapi akan terjadi, yaitu hari kiamat. Dan dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hari kiamat. Dan kita selaku manusia bukan hanya dituntut untuk membaca ayat ini. Kita selaku manusia bukan hanya dituntut mengerti dan memahami ayat ini, bukan hanya dituntut mengimani dan mempercayai ayat ini, tetapi kita manusia juga dituntut memikirkan kayak apa kita.
paling dipikirkan nih. Nah, yang paling kita di situ, tenang dipikirkan. Nah, mesti ditafakuri, dipikirkan, direnungi. Kayak pakai aku di situ, kayak pakai aku dibangkit, kayak pakai aku dihalau kepada masyarakat. Nah, itu yang kita pikirkan. Yang mesti paling penting yang kita pikirkan itu. Nah, kayak apa keadaan kita nantinya di sana. Yang mana manusia ini kan dengan mati sebenarnya. Lalu karena ada hari pembangkitan, dibangkit dari kubur, bangun berarti. Setelah bangun itu, lalu dihalau saudarataan kepada mahsyar, dihalau kepada mahsyar, dan di situ disidang seluruh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu amal kita ditimbang, kayak apa kita pikirkan itu? Kita memikirkan, kita tafakuri. Waktu kita menyeberangi titian Shiratal Mustaqim kayak apa? Kawakah kita ada berjalan? Itu yang kita pikirkan. Yang mana Shiratal Mustaqim itu membentang di atas neraka. Artinya bedanya gugur masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah, semoga na'udzubillah. Jadi ini yang kita pikirkan, kita tafakuri. Yang paling penting, bagaimana keadaan kita di saat itu kita. Bagaimana keadaan kita di saat itu. Yang pertama tadi diantaranya yang akan kita temui adalah hari Yaumul Ba'ats, artinya hari pembangkitan. Tiupan sangkakala pertama, matian bertahan. Tiupan sangkakala kedua, bangkit bertahan daripada kuburnya. Dibangkit bertahan. Dibangkit daripada kubur. Ini yang kita pikirkan. Jangan sampai dibangkit di waktu itu kita sebagai orang yang dilaknat Allah, na'udzubillah. Ini yang kita pikirkan. Nah, kayak apa caranya kita ini supaya kita dibangkit jangan menjadi orang-orang yang dilaknat Allah. Ini yang kita pikirkan. Kita renungi, kita tafakuri supaya kita ini kayak dibangkit jangan digolongkan orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Siapa-siapa orang yang dilaknat Allah, sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kata beliau, "Ad-dunya inna dunya mal'unah." Dunia ini jar Allah, ujar Nabi lah, dunia ini dilaknat. Kenapa dunia itu dilaknat? Karena sering membuat orang itu jauh daripada ibadah. Itu kenapa dunia itu dilaknat di Nabi. Karena sering membuat orang itu jauh daripada ibadah. Akibat dunia. Dunia dilaknat, mal'unun ma biha, dilaknat juga seluruh yang ada di dunia ini, termasuk manusia kok. Termasuk manusia. Illa kecuali, nah ada kecualinya. Kecuali artinya orang-orang yang kada dilaknat. Pertama, ujar Nabi nam kada dilaknat. Ini kita berusaha masuk di sini. Kalau kita ada masuk di sini, dilaknat kita. Karena seluruh yang ada di dunia ini dilaknat ujar Nabi. Kecuali yang pertama, zikrullah.
kecuali zikrullah ta'ala, orang-orang yang zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang rajin ibadah, orang-orang yang rajin berzikir, ini orang-orang yang tidak dilaknat Allah. Nah, mudah masuk di situ atau orang-orang yang berzikir, orang-orang yang rajin ibadah, ini zikrullah. Wa ma wala. Yang kedua, dan orang-orang yang memfasilitasikan. Kita kata bahwa rajin beribadah, kita fasilitasi orang yang rajin beribadah, termasuk juga Pak. Fasilitasi apa? Membantu. Kita ada Bapak Tuhan, seseorang itu rajin ibadah, rajin zikir. Kita kadang-kadang kayaknya karena sibuk misalnya, kita bantuinya. Nah, makanan bisa kita makan, contoh berpikir aja. Nah, minuman itu harapan. Nah, baju pakaian. Nah, memfasilitasikan zikir. Termasuk di situ ya majelis zikir, memfasilitasi. Maka orang yang memfasilitasikan ini kayaknya dibangkit daripada kuburnya, dia termasuk orang yang ahli zikir kita umat. Ada ahli zikir ada ahli ibadah, ada yang wajib-wajibnya aja ya. Tapi ini memfasilitasi orang. Memfasilitasikan majelis zikir termasuk di situ. Supaya kita ada orang yang dilaknat Allah. Wa ma'wala, zikrullah wa ma'wala. Wa aliman, dan orang yang alim. Orang yang alim itu pun juga orang yang tidak dilaknat. Wa muta'alliman, dan orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu agama, orang yang hadir di majelis taklim, menuntut ilmu agama, belajar, orang yang jadi santri, santriwati, ini belajar menuntut ilmu agama. Tadi jadi orang alim, jadi orang yang belajar supaya tidak menjadi orang yang gila. Wa mawalah, memfasilitasikan juga. Kadang Allah jadi orang alim, memfasilitasikan kepada orang yang belajar. Ada misalnya santri nanginya tuh kurang mampu, misalnya kurang mampu, anak nukar kitab ada duitnya misalnya, atau inya kekurangan ongkos misalnya sekolahnya, ada belau makan misalnya. Nah, kita memfasilitasikan kepada orang yang belajar, termasuk di situ ya. Bila kita dibangkit dari kubur, termasuk orang yang belajar ilmu agama juga, karena kita memfasilitasikan kepada orang yang belajar ilmu agama. Kepada guru-guru kita, tuan guru, ulama, para habib kita, walaupun kita kadang mau jadi orang alim, tapi difasilitasikan mereka. Guru perlu apa, guru kita perlu apa, habib perlu apa sih dia. Memfasilitasikan. Maka di waktu kita dibangkit daripada kubur, kita dijadikan orang yang alim. Padahal ada alim ada. Tapi di dunia Tuhan memfasilitasikan kepada guru-guru kita, kepada habib-habib kita, dibantu adanya, difasilitasikan. Nah, jadi kesimpulan di sini oleh para ulama, sabda Nabi tadi, pertama majelis zikir, lalu majelis taklim juga masuk di sini.
Karena zikrullah tadi disebut pertama, yang kedua alim lawan belajar. Iya mah jadi zikir dan alim termasuk di situ apabila kita memfasilitasikan. Jadi untung alhamdulillah di kampung kita ada majelis zikir, majelis taklim dan berkah. Dibantu untuk kegiatan ayo dengan pikiran, dengan tenaga, ada yang latihan dengan hartanya membantu ya, memfasilitasikan itu. Di sebelah ada semalam ibu-ibu manggil minta salon jadi dalam situ. Nah, kalau ini kalau memang benar ini beritahuan salonnya habis. Apa ya ada yang hendak udah mau fasilitasikan ya, nggak bisa, bukan panitia ya Pak. Karena di dalam situ ujar ibu-ibu kadang-kadang orang bila dalam rumah, bila diambil kadang-kadang naik. Nah, kalau di belakang sini ada salonnya di belakang sini, tapi kalau di rumah situ ada di salonnya. Nah, artinya kalau kita perlu dipikirkan juga boleh supaya itih mendengar, karena cara mana kita itih ya salah dengar, harus salah dengar ini. Karena untuk kampung itu ada apa namanya curung lah, curung itu kahulu ya nyari curung kan. Kalau tujuh kasih itu ini ada salonnya itu salon ada di curung, jadi bisa jadi pikiran salah aja kalau ada anak menyumbang ya itu dah memfasilitasikan. Ya, apabila itu dipakai dari alat itu untuk berzikir, untuk taklim, untuk salawatan, maka pahalanya terus dapat pahalanya terus. Dan termasuk orang yang memfasilitasikan kepada zikir dan taklim. Nah itu. Lalu palkat gitu. Palkat itu melihat bina ininya lawas kemudian kayunya kayu biasa 3 tahunan wajar di depan. Kalau bilang masih bangin kan nih juga nah kamu majelis itu patah masih kuburan tanah orang. Nah ya namanya patah biasa berapa masih orang gigi jadi orang sudah kuburan dok kan pinanya dia melihat itu miring pokoknya ada namanya kayu aja bisa. Nah jadi itu ada beberapa orang yang tidak dilaknat oleh Rasulullah. Zikir, orang yang selalu berzikir, selalu ibadah, dan orang yang memfasilitasikannya, dan orang yang alim, orang yang belajar ilmu agama, dan orang yang memfasilitasikan itu. Nah, selain itu ujar Nabi, dunia dan isinya dilaknat. Jangan sampai kita dibangkit daripada kubur termasuk orang yang dilaknat. Na'udzubillah. Dan yang kedua diantaranya lagi, kita itu akan dihalau. Setelah dibangkit daripada kubur dihalau. Kemana namanya? Kepada mahsyar. Satu tempat dikumpulkan mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman dalam satu wadah namanya mahsyar. Dihalau kepada mahsyar. Tentang ini banyak sudah menerangkan Al-Quran, hadis Nabi tentang yaumul hasyar ini, hari dihalau manusia kepada mahsyar setelah dibangkit. Sebagaimana Rasulullah bersabda, tuhsyaruna hufatan uratan gurlan. Ujar Nabi kita, kalian nanti akan dihalau dari kubur setelah dibangkit, dihalau menuju mahsyar. Kufatan uratan gurlan itu dalam keadaan ada bersandar. Ada tisnya ada bersandar, walaupun mati berseratuk. Ada bersandar, ada baris kaki.
dihalau uratan berdilanjang dengan berbusana, kada berbusana, kada berpakaian, kada bersandal, dihalau kepada masyarakat. Faqalat imra'ah, mendengar Nabi bersabda itu, betapa naik bibinian. Ada di antara jemaah Nabi bibinian betapun, ayub siru ba'duna aurata ba'din. Wahai Rasulullah, apakah sebahagian kami nanti melihat akan aurat sebagian? Kan dilanjang nih, betapa naik bibinian ini. Nah, wahai Rasulullah, bibinian ini aman berdilanjang nih, kalau mulai kubur dibangkit berdilanjang menuju pada mahsyar dihalau. Begitu aman nih jangan kelihatan nih. Menurut Rasulullah di situ menjawab, ujar Nabi kita, tiap-tiap orang daripada manusia pada hari itu dalam keadaan yang menyibukkan dia daripada memikirkan melihat aurat orang lain. Artinya ujar Nabi, ampun seorang haja kada taitihi, apalagi orang sibuk, abut, huru-hara. Pun seorang haja kada taitihi, apalagi orang ujar Nabi. Ada aurat lagi taitihi orang. Daripada huru-haranya, daripada sibuknya hari itu. Contoh yang jelas, contoh misal, oleh orang kebakaran, soalnya orang kebakaran, ada kebakaran. Bagi orang-orang yang rumahnya terbakar, itu ada lagi nama itihi orang lain. Ini ada kok, yang kebakaran, naik ke atas kapal aja, tapi ditelanjang. Salahnya kok, ajennya baik aja, ditelanjangnya beli. Pokoknya kan menuruti, naik ke atas kapal. Orang kebakaran aja berdilanjang. Bisa tuh taman berwapi untuk. Nah, bagi orang yang kebakaran rumahnya adalah orang yang kebakaran rumahnya tuh kira-kira taitihi lah. Siapa itu dilanjang itu satu. Ada taitihi lagi bagi orang yang kebakaran rumahnya tuh. Napa artinya abut? Mana hartaku? Mana duitku, mencari duit. Ada mencari anak, mana anakku. Apalagi nang paruh diangkut nih, benda di rumah. Kita jawab, kadang kau lagi PDT. Padahal ini ujar ulama hanya mau si harta. Sudah ada ide lagi yang lain. Apakah lagi nang kebakaran ini adalah dirinya sendiri pada hari itu. Nauzubillah. Jadi huru-haranya luar biasa pada masyarakat. Ada kabar lagi, itu orang ujar Nabi mengadai dunia memberatkan Nabi. Nah, dan Rasulullah beliau bersabda dalam hadisnya yang sering kita dengar sudah, yang mana artinya adalah dihalau manusia ujar Nabi pada hari kiamat itu dalam keadaan lapar. Dalam keadaan lapar, yang belum pernah ia merasakan lapar itu sepanjang hidupnya. Artinya lapar benar. Sepanjang hidupnya ia tidak pernah merasakan lapar mana itu. Karena dihalau di padang mahsyar itu begitu dibangkit dihalau ke sana dalam keadaan lapar, yang sangat lapar. Lapar benar. Dan dia dihalau dalam keadaan haus, yang dia tidak pernah merasakan haus itu sepanjang hidupnya. Haus benar, dahaga. Dan dia dihalau dalam keadaan susah payah. Dalam keadaan susah payah, dalam keadaan telanjang kata Rasulullah, dalam keadaan tidak berbusana. Lalu kata Rasulullah, barang siapa yang pernah di dunia memberi makan kepada orang lain lillah
karena Allah. Ini syaratnya lillahi ta'ala. Barang siapa yang di dunia suah memberi makani orang semata-mata karena Allah. Kenapa dia memberi makani orang? Karena Allah niatnya. Artinya ikhlas. Nah maka dia nanti akan diberi makan, dapat makanan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari itu. Dan barang siapa yang di dunia dia pernah memberikan minum kepada orang lain lillah karena Allah, semata-mata ikhlas memberi minum kepada orang lain di dunia, maka dia di hari itu dibangkit, dihalau kepada mahsyar, dia diberi minuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang Nabi yang pernah memberikan pakaiannya kepada orang lain lillah karena Allah. Kenapa dia memberi pakaian kepada orang lain semata-mata? Karena ridha Allah, karena mencari ridha Allah, karena Allah Ta'ala. Maka dia di hari itu akan dibangkit dan dihalau di padang mahsyar, diberi Allah pakaian. Nah, ada kebetulan, jangan ada saudara tamu jangan lebar. Ada juga nama pakaian, yaitu orang-orang yang hidup di dunianya pernah memberi pakaian kepada orang lain lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala. Nah, jadi di sini apa? Orang-orang yang dermawan, orang-orang yang pemurah hidup di dunia, maka kayaknya di sana nyaman, kenyang, ada haus, berpakaian. Ini orang-orang yang dermawan, suka bersedekah. Beda dengan orang yang pemalas, ingkir, bakhil, murid. Ini sakit kita di sana. Kelaparan, kehausan, ketilanjang. Nah, jadi sedekah itu luar biasa. Makanya jalan Nabi, seseorang itu nantinya di bawah naungan sedekahnya masing-masing. Bila ia banyak bersedekah, naung juga di sana. Semakin banyak sedekahnya, semakin naung di sana. Nah, kita kalau membayangkan sudah tahu huruf-haranya kayak apa? Matahari para pemukalla. Lantainya perak, berarti sekali sandal perak karena panas dijajah ya gitu. Nah, kalau membayangkan kita bagi orang yang bersedekah, dia dinaungi oleh naungan sedekah. Jadi sedekah itu luar biasa. Sedekah itu hablum minallahnya ada, hablum minannasnya ada. Hablum minallah, hablum minannas, berbagi lawan manusia. Dan bila orang bersedekah, baik itu sedekah wajib zakat kita atau sedekah sunnah, bila mau bersedekah, orang itu luar biasa. Karena apa? Karena dia itu kawa mengalahkan hawa nafsunya. Nafsu ini ambisi kita harus bila orang bersedekah, dia nafsu apa bisa kelapah berjari. Nah, ini nafsu bisikan nafsu yang ada bagusnya. Anak bersedekah, ujar nafsu usaha. Ini nafsu. Anak banyak mengeluarkan dia nafsu sedikit juga ulang. Ini nafsu. Jadi orang yang mau bersedekah itu luar biasa. Dia mau mengalahkan hawa nafsu. Terjalin hablum minallah dan hablum minannas. Itu sedekahnya luar biasa. Man amalillah, man saqalillah, man kasalillah, wa man amilalillah. Jadi orang yang memberi makan orang lain karena Allah, orang yang memberi minum orang lain karena Allah, orang yang memberi pakaian kepada orang lain karena Allah, dan orang yang beramal kebaikan karena Allah. Inilah nanti orang-orang yang mendapat keistimewaan, orang-orang yang mendapat kenikmatan pada hari huru hara di sana. Cuma tadi syaratnya kembali kepada lillahi ta'ala. Jadi terus-terus ikhlas, bersedekah, memberi makan, beri minum, memberi pakaian kepada orang lain. Hadirin dan hadirat muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan pada ayat ke-19 dan seterusnya
Di sana juga kita ambil petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, sampai seterusnya ayat 19. Yang artinya, ujar Allah, adapun orang-orang yang nantinya diberikan kitab catatan amalnya dengan tangan kanannya, menyambut catatan amalnya dengan tangan kanan, maka dia berkata, wahai malaikat, bacahi kitabku. Ini ungkapan betapa dia tuh gembira, senang bahwasanya dalam catatan amalnya itu ternyata lebih banyak amal kebaikan. Jadi karena bedanya di padang mahsyar itu sudah dihisab amal, sudah dihitung-hitung amal, lalu dijulung catatan amal. Bila kita menerima dengan tangan kanan, alamat baik dengan kita. Tangan kanan menyambut catatan amal, tangan kanan. Ini alamat beruntung. Artinya banyak amal kebaikan daripada amal buruk. Baik tangan kanan menyambut. Baraya malaikat, malaikat bacai catatan buruk. Artinya bagus Pak. Baraya malaikat bacai catatan buruk. Maka orang tersebut hidup dalam kehidupan yang menyenangkan di dalam surga yang tinggi. Banyak amalan baik, menyambut dengan tangan kanan, masuk ke dalam surga. Yang mana dalam surga itu buah-buahnya dekat. Ini dalam surga utufuha daniyah. Pohon-pohon di surga itu pada denang tinggi. Ada dalam tinggi, samuaan kalau dijangkau pakai tangan. Jadi kada ada kisah lagi nang kubur di pohon ada lagi. Itu di sini aja. Saya lagi kubur di pohon, ya pohonnya tinggi. Amal di surga, pohon itu kada dalam tinggi. Kawa mamatik tuh walaupun berbah pakai tangan. Utuh fuhada ya, itu surga. Kenikmatannya luar biasa. Pohon-pohon, buah-buahnya itu tidak ada yang tinggi, sangat dekat, semuaan bahwa dijangkau. Dan kata Allah, kulu washrabu hani'an, makan, ya Allah. Datang seruan, wahai penduduk surga nikmati, makan sepuasnya, hani'an sepuasnya. Washrabu minum sepuasnya, hanian sepuasnya. Ada lagi efek samping. Kalau dihantar arusnya, maka bila kekanyangan, kalau aja di sana. Ada lagi mencari WC ada jamban di surga. Kalau aja kekanyangan palu pun harum di sana. Palu di sini, jangan juga. Nah, surga. Hanian sepuasnya, ada lagi efek samping. Di sini 10 biji madu dia kayak apa? Buku tanah pala hanyut. Nah, efek sampingnya ada. Ada kawan yang terlalu banyak. Kamu di surga hanian, bergembira sepuasnya. Ada lagi efek samping. Nah, ini kata-kata surga. Kulu washrabu hanian. Nah, semua itu yang kalian lakukan, yang kalian dapatkan dalam surga, itu sebab amalan-amalan yang kamu lakukan pada hari-hari yang terdahulu di dalam dunia dan sesudah kita. Yang kedua, wa amma man utiya kitabahu bishimali. Dan orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri atau berpaling belakang.
menyambut catatan amal tangan kiri atau paling belakang. Nah, menyambut supan ambil. Nah, tangan kiri menyambut. Fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Inilah yang paling ditakutkan pada hari itu. Orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kiri, dia berkata, aku lebih senang ada usah diberi catatan amal itu. Kenapa? Kejahatan berkat dalamnya, kebaikan sedikit banyak, banyak kejahatan. Dan aku tidak tahu apa itu hitungannya di dalam. Dan aku lebih senang andai bahwa aku itu mati di selawasa. Handaknya dengan Allah. Harus kita hidup di dunia harus dipertanggungjawabkan. Ada neraka, ada siksanya. Seandainya jadinya aku lebih senang hendak mati di selawasa. Ini orang-orang yang celaka, dia menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Alhamdulillah, semoga alhamdulillah. Tidak ada gunanya daripadaku harta-hartaku. Ma aghna anni maliyah. Tidak ada gunanya daripadaku harta-hartaku yang ada dalam dunia. Halaka anni sultaniyah, hilang habis semua kekuasaan-kekuasaanku yang ada dalam dunia. Dahulu di dunia berkuasa, jadi gubernur, jadi presiden misalnya. Di sana kan pakai lagi, ada kisah presiden lagi di sana. Sama sebenarnya, hanya Allah raja sebenarnya, raja semua. Nah, Maliki Yaumiddin, raja pada hari pembalasan nanti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada lagi gunanya harta dan pangkat jabatan. Nah, orang-orang seperti ini akibat daripada dalam dunia dia merasa aman menghadapinya. Merasa aman di dunia. Kada dia lalu memikir apa ya, apa enak di sana. Kada dia lalu bahwa sebagai bang dia. Oh, merasa aman. Kada dia memikir apa ya, aku takutan karena merasa siksa neraka. Nah, itu masih kita mikirkan itu. Kita kayak aku menghadapi mahsyar, menghadapi suratul mustaqim. Buahnya apa? Supaya kita nih banyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan amal saleh. Nah, mereka ini karena di dunia merasa aman, maka mereka ini ternyata di akhirat dia mendapat ketakutan dan kesulitan yang sangat besar. Mereka lah orang-orang yang mengambil catatan amal dengan tangan kirinya dan masuk ke dalam neraka, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, kemudian surah yang ke-70. Allahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'alna ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ana zalil Allahu aziz, ana fakir Allahu ghani, ana jahil Allahu alim, ana dhaif Allahu qawi, ana zahir Allahu aziz, ana fakir Allahu ghani, ana jahil Allahu alim, ana dhaif Allahu qawi. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha